Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para kiai, para ustadz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah majelis, sebuah tempat yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah tempat yang tidak bisa kita pandang remeh, karena ketika ada sebuah tempat di mana di dalamnya ada majelis ilmu, ada pengajian, ada pelajaran agama dibahas, maka majelis itu adalah majelis yang didatangi para malaikat. Ada malaikat yang secara khusus bertugas mencari tempat-tempat pengajian. Namanya malaikat sayyahun, okay? Malaikat apa? Sayyahun istilahnya. Jadi bukan hanya malaikat itu yang biasa kita kenal waktu sekolah, ada 10, bukan hanya itu saja. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Itu waktu sekolah, okay? Pelajaran ngoten. Ternyata masih banyak malaikat-malaikat yang lain. Ada malaikat yang menyangga arasnya Allah, ada malaikat penjaga langit, ada malaikat penjaga bumi, ada malaikat penjaga gunung. Kemudian ada malaikat sayyahun. Siapa malaikat sayyahun itu? Malaikat yang tugasnya keliling kampung mencari tempat-tempat pengajian. Ketika ditemukan, oh di sini ada pengajian, enten pengawasan, maka malaikat ini akan memanggil teman-temannya yang lainnya, berkerumun datang ke sini. Jadi yang hadir di sini, kalau menurut pandangan mata kita hanya beberapa orang, ibu-ibu 1, 2, 3, 4, 5, bapak-bapak adalah 6 orang, jadi 11, 12 dengan saya. Tapi berdasarkan informasi dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, malaikat-malaikat sayyahun berkerumun dan kita tidak tahu jumlah mereka sekarang berapa. Tapi yakin ada. Bahkan kata Kanjeng Nabi SAW, mereka melebarkan sayap-sayapnya karena ridho dengan perbuatan orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu seperti ini. Dan mereka juga akan memintakan ampun kepada Allah untuk kita semuanya. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan sakinah, ketenangan. Ya, panjenengan kalau ingin mencari ketenangan batin, sering-sering datang ke majelis ilmu, ke pengawasan, ke pengajian. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya yang penting bapak-bapak, ibu-ibu datang, ya, siap mendengarkan, siap memperhatikan. Kalau ada yang tidak jelas
ditanyakan ya. Ustadznya sudah datang, sing nyiapno jajan pun enten, kopi pun enten. Nah, pun eco nggih. Antun mendengarkan, menyimak, kalau kurang paham ditangletaken. Terus mungkin nanti diamalkan ngoten nggih. Nah, ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu para ulama kita mencari ilmu itu berat sekali. Ada di antara mereka yang bertahun-tahun tidak pulang nyari ilmu. Ada yang berjalan kaki di tengah gurun pasir sampai pipisnya itu pipis darah. Berapa biaya yang mereka keluarkan untuk keluar masuk ke negeri orang mencari ilmu, mendatangi para kiai, para ulama. Ya, bertahun-tahun dengan fasilitas terbatas, boten enten motor, boten enten mobil, bis, kereta api, Lampung, boten enten, me ublik nih nggih Pak, nek zaman riyen, boten enten handphone sing rekam, boten enten kamera, wapun. Lah ibu-ibu bapak-bapak dipermudah oleh Allah, ustadznya datang, tuan rumahnya menyiapkan semuanya. Tinggal mendengarkan, menyimak, memahami, kalau tidak jelas tanyakan, terus diamalkan. Ngoten nggih. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas tentang perkara yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan masalah rumah tangga. Di antaranya yang ingin kita bahas adalah bagaimana supaya kita ini berkumpul dengan keluarga kita bukan hanya di dunia tapi sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, saya pakai bahasa Indonesia full ya guys, soalnya mungkin dulu pernah saya sampaikan di sini bahwa saya asli Bandung, bisa bahasa Jawa tapi khawatirnya ndak enak didengar logatnya, tapi sedikit-sedikit mungkin saya tambahi bahasa Jawa nggih. Ibu-ibu insya Allah paham ya bahasa Indonesia semuanya Bu? Ya insya Allah paham ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara kebahagiaan manusia, di antaranya kebahagiaan kita, itu ketika kita berkumpul sama keluarga. Panjenengan perhatikan kalau hari raya Idul Fitri ya, Riyadin, orang berbondong-bondong mudik nih ya, mengeluarkan banyak biaya, perjalanannya jauh, enten Jakarta nggih wangsul, enten luar Jawa nggih mudik, biayanya mahal, perjalanannya jauh, capek, melelahkan nggih, macet, tapi mboten masalah. Soalnya nopo? Pingin kumpul dengan keluarga. Maka berkumpul dengan ayah, ibu, anak-anak, dengan cucu itu kebahagiaan bagi manusia. Nah, maka di surga nanti semua yang diinginkan manusia, semua yang membuat manusia bahagia pasti Allah siapkan. Jadi panjenengan kali kula niku nek teng swarga pingin nopo mawon dituruti kali Allah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa nanti di surga itu semuanya tersedia, makanan, buah-buahan, daging, semuanya tersedia. Tapi ada orang yang waktu di dunia memang hobi bertani, nandur. Maka di antara mereka ada yang meminta kepada Allah, ya Allah, saya pingin diberi sawah, pingin nandur pari. Sampai dituruti oleh Allah. Padahal seumpama boten nandur nggak kantun, maem enten. Tapi kan niku hobi seneng. Misalkan teng dunia niki enten sing seneng mancing, ya enten nggih. Temen mancing, niku lak seneng ya sing mancing. Nah, di swarga ya Allah kula pingin mancing iwak. Nggih enten. Pingin apa mawon enten. Ibu-ibu pingin apa mawon enten. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya Allah berfirman, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga itu ada apapun buat kalian yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta, apa saja Allah akan berikan. Maka salah satu permintaan manusia, dan ini bentuk kebahagiaan, niku ketika berkumpul
Alangkah sedihnya kalau kita masuk surga, sebenarnya walaupun surga bahagia, tapi akan kepikiran kalau ada anggota keluarga kita itu di neraka. Teng akhirat niku lah tempatnya mek kalih mawon nggih, surga, neraka. Swarga kali neraka. Nek boten teng swarga berarti teng neraka. Misalkan di dunia suami istri anak kumpul, terus di surga terpisah, pasti niku kurang, merasa kurang. Maka di antara kebahagiaan manusia itu adalah ketika mereka bisa berkumpul bersama keluarganya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala dawuh berfirman di dalam surat Ar-Ra'd, surat 13. Surat ke-13 ayatnya 23. Allah berfirman, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu surga Aden yang mereka masuk bersama ke dalamnya bersama orang-orang salih dari kalangan bapak-bapak, istri-istri dan anak cucu. Surga Aden di mana orang-orang akan masuk bersama orang-orang soleh, di antara mereka itu orang soleh dari kalangan bapak, kakek, nggih, bapak, ibu, terus napa malih, kakek, nenek, buyut, dan seterusnya ya. Kalau mereka sama-sama soleh, solihah, maka mereka akan masuk ke dalam surga bersama bapak-bapaknya, kakek, neneknya, anak-anaknya, istri-istrinya, pasangan-pasangannya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau keluarga kita ini semuanya soleh, suami, istri, anak, cucu, bapak, kakek, buyut, soleh-solihah, maka mereka akan bersama-sama masuk surga. Mungkin ada pertanyaan begini, kalau seorang istri atau suami bercerai, pegatan nih Bu. Kalau ada suami istri bercerai, apakah nanti akan bersama di dalam surga? Ya napa Bu? Misalkan tiang niku pegatan, nopo saged kepanggih malih terus jadi suami istri di surga. Kalau cerai, maka berarti bukan suami istri lagi, maka di surga pun tidak akan jadi suami istri. Kalau bercerai. Tapi kalau ada yang meninggal, ini dirinci. Suami, istri, salah satunya meninggal. Misalkan yang meninggal istrinya, ya. Lalu si suami duda, sampai meninggal nggak nikah lagi, maka tetap nanti bertemu sama istrinya. Kalau sama-sama solih dan solihah. Saya ulangi ya. Istri meninggal, suami duda, terus sampai meninggal tidak nikah lagi, maka akan ketemu. Istri meninggal, suaminya duda, terus rabi maneh, nikah lagi sama wanita lain. Gadah bojo malih. Ya napa niki nek ngoten, Pak? Maka kalau seorang laki-laki istrinya meninggal lalu menikah lagi dengan wanita lain, maka nanti akan di surga jadi kalau dua, maka dua-duanya akan jadi istrinya. Istri yang meninggal duluan sama yang istri barunya akan jadi istrinya juga di surga. Bagaimana kalau yang meninggal yang laki-laki, suaminya? Misalkan suami istri yang suaminya meninggal. Kalau ini rondo janda tidak nikah lagi sampai meninggal, maka dia akan bertemu dengan suaminya kalau sama-sama soleh. Akan jadi suami istri di surga. Yang meninggal suaminya. Tapi kalau janda ini menikah lagi setelah suaminya meninggal, maka dia akan bersama suaminya yang terakhir. Misalkan ada ibu-ibu, punya suaminya meninggal, terus nikah lagi, meninggal lagi, nikah lagi sampai ping 5. Rondone ping 5. Misal contoh. Bojone 5. Nah, akan bersama siapa nanti dia di surga? Kalau sama-sama solihnya, maka dia akan bersama suaminya yang terakhir. Sing papat boten. Tapi kalau yang laki-laki duda, punya istri lagi,
terus istrinya meninggal, nikah lagi, ping pitu misalkan, nggak jadi istrinya semua nanti di surga. Lah kok akeh bojone gurung bidodari nggih di surga, ya, seperti itu. Jelas nggih nek perbedaannya ngaten. Tapi kalau cerai nggak akan ketemu lagi karena bukan suami istri. Maka tidak mungkin kalau ada rumah tangga yang suami istrinya bercerai terus nanti pingin kumpul lagi, nggak bisa. Atau ada orang yang pilih, aku nang dunia iki gak seneng bewong iki, kok nang swarga tak milih liyane. Ya kalau itu suami istri yang sah, meninggal masih status suami istri, akan ketemu lagi. Nggak bisa jenengan aku tak ijoli artis, nggak bisa ya. Diijoli artis bojone ya. Karena bukan istri di dunia ya. Kecuali nanti dengan bidadari, akan dinikahkan dengan bidadari. Nah, maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alangkah bahagianya kalau ada suami istri bersama anak-anaknya, bahkan orang tuanya, kemudian kakek neneknya berkumpul di surga, dapat di surga. Bahagia sekali ya. Dan itu sangat mungkin, bukan sangat mungkin, akan bisa terjadi sebagaimana tadi di dalam surat Ar-Ra'du surat 13 ayat yang ke-23. Ya. Kemudian juga dalil yang lebih detail lagi itu ada di dalam surat At-Tur ayat 21. Allah berfirman, walladzina amanu, lan wong akeh amanu kang podo iman ya. Dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihi min syai'in kullu mri'in bima kasaba rahin ya. Dan orang-orang yang beriman, tiang ingkang beriman, dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Enten tiang beriman, terus anak putune nggak beriman, mengikuti jejak orang tuanya, anaknya, cucu, putune, dan seterusnya. Maka kata Allah, kami akan hubungkan, kami akan pertemukan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Setiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ya, kula jelasaken nggih. Jadi kalau ada orang beriman, suami istri beriman, kemudian anak-anaknya, cucu-cucunya ikut beriman, mengikuti jejak orang tuanya, maka mereka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan lagi, surga itu bertingkat-tingkat. Kanjeng Nabi dawuh bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa surga itu ada 100 tingkat. Jadi selain ada nama-nama surga, ada surga Firdaus yang paling tinggi. Surga Firdaus niki mata airnya, surga-surga yang lainnya itu ada sungainya, mata airnya ada di surga Firdaus. Ada surga Aden, ada surga Naim, ya, dan lain-lainnya. Itu nama-nama surga. Nah, kita ndak tahu nanti. Ibu-ibu pesen sing nopo nggih, monggo. Napa saged Ustaz pesen nggih saged, tapi sanes teng kula. Ustaz kula pesen sing Firdaus nggih betul saged. Ya beramal, ya beramal. Nah, semakin tinggi iman seseorang, maka semakin tinggi surganya. Selain ada nama-nama surga, saya seperti di dunia enten perumahan niki, enten perumahan niku, enten sing kelas biasa, menengah, perumahan elit, enten perkampungan, teng swarga nggih sami. Tapi serendah-rendahnya surga niku pun luar biasa. Ibaratnya niku emperane surga niku pun gak karuan nikmate. Nggih. Ya, orang yang paling rendah derajatnya di surga itu orang yang paling terakhir masuk surga, sing kuwari dewi. Niku kata Kanjeng Nabi 100 kalinya kebahagiaan orang terkaya di dunia, Nabi Sulaiman. Jadi surga sing paling ngandapne piyambak nggih, paling rendah itu sama dengan 100 kalinya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu rojo nggih nabi sing paling sugih. Saking sugih Nabi Sulaiman itu
kalau orang sekarang kan batu-batu mulia itu disimpan nggih. Lah Nabi Sulaiman itu teng latar halaman rumah itu batu-batuan yang mulia itu berserakan dijadikan hiasan. Jadi kalau kalian panjenengan itu sampai sing seneng akik ini kalau larang-larang ya. Enten pancawarna, pinten iku. Enten kecubung. Temali enten Pak sing seneng akik mriki. Waalaikumsalam monggo. Nggih. Enten zamrud. Nggih dan lain-lain, mermata, nggih. Nabi Sulaiman kaya sekali. Pasukannya bangsa manusia, bangsa jin, bangsa binatang. Niku kaya sekali. Nggih, tentara-tentaranya dari kalangan jin tiap hari mencari mutiara, mencari emas, permata dikumpulkan tiap hari. Pasukannya jin ini. Sampun dibahas nggih kali Ustadz Abu Arya nggih. Pertemuan terakhir jin dan manusia ya nopo. Allah berikan kemampuan bangsa jin, ada yang bisa terbang, ada yang bisa selurup teng lautan mencari mutiara, mencari ini bisa. Nabi Sulaiman itu sugih, kaya raya. Nah, orang yang masuk surga yang paling derajatnya paling bawah niku 100 kalinya kesenangannya Nabi Sulaiman. Nah, maka bertingkat-tingkat surga niku. Terus pertanyaannya lah, misalkan dikumpulkan sama keluarga, lah terus tingkatannya berbeda-beda. Nek 100 tingkat misalkan anaknya ada di tingkat 100. Nggih. Bapake tingkat 50. Ibu tingkat 30. Nah, pada suragane. Anaknya di tingkat 100. Nah, anaknya 5, ya anaknya 5 itu mungkin ada beda-beda. Ada di tingkatan keberapa ya di surga. Lokasinya berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya berkumpul? Nah, Allah tadi jelaskan bahwa caranya mereka berkumpul adalah Allah akan cari di antara anggota keluarganya yang tingkatannya paling tinggi, maka yang lainnya akan ngikut naik. Misalkan putrane teng level 100, bapake 50, ibuke 3 doso. Boten di tengah-tengah, tapi akan dicari yang paling atas. Sinten? Nggih anake niku. Anaknya yang paling tinggi 100, maka ibunya yang 30, bapaknya 50 akan ikut naik. Ikut naik ke level yang 100. Bukan yang anaknya yang turun. Ya. Agak dikecilin enak malah ya. Ya. Jadi bukan yang di atas diturunkan, tapi yang di bawah dinaikkan supaya bisa berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, inti dari pembahasan adalah supaya bisa berkumpul di dalam surga, ya, masing-masing harus beramal. Ndak bisa istilah tiang Jawa ini kun jaga no betul saged. Misalkan bapak ibu wes aku gak ngaji ya gak popo, gak ngerti agama ya gak popo, sing penting anakku pinter jadi ustad, jadi kiai, mondok, jadi anak soleh, engkau lah dikumpul no. Nah, tidak bisa seperti itu. Syaratnya harus soleh dulu semuanya. Tadi jelas ayatnya menyatakan ya, beriman semuanya, masuk surga semuanya, cuma tingkatannya berbeda-beda baru nanti dikumpulkan. Tapi kalau orang itu tidak mau berusaha, tidak mau beramal, jaga no tidak bisa. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW mendapat perintah Allah yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, beri peringatan kerabat-kerabatmu yang terdekat, ajak mereka kepada kebaikan, cegah mereka dari kemungkaran. Perintah Allah datang Kanjeng Nabi supaya berdakwah kepada keluarganya. Maka Rasulullah mengumpulkan keluarganya. Kerabat-kerabat beliau dikumpulkan ya dari beberapa kabilah. Ada Bani Abdul Muthalib, Bani Abdi Manaf, Bani Hashim. Bukan hanya istri, anak, tapi kerabat-kerabat dikumpulkan. Ya, karena Rasulullah mengamalkan perintah Allah. Boten nate ngentosi, enggak usah nunggu, langsung dipraktekkan kali Kanjeng Nabi. Dikumpulkan. Lalu Rasulullah memanggil
Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, salah satu kabilah yang masih kerabat Rasulullah. Ma aghna anni ankum minallahi syai'a. Saya ndak bisa punya wewenang, ndak bisa membantu sedikit pun kalian di sisi Allah. Jangan mentang-mentang wah iki aku duwe kerabat familine nabi terus jaga betul saged. Kata kajian Nabi. Beramallah kalian, beramal masing-masing. Ya, aku tidak punya kuasa di hadapan Allah untuk membela kalian sedikit pun sak titik mawon betul saged. Tak oleh jaga no nabi, no pemalih buatan nabi. Lalu Rasulullah memanggil lagi, ya Bani Abdul Muthalib, Bani Abdul Muthalib. Ini kakeknya. Jadi kakeknya punya anak-anak dan beranak pinak juga. Maka Rasulullah menyatakan, ya tolong diri kalian karena aku nggak punya wewenang sedikit pun, nggak punya kuasa untuk menolong kalian. Ya Bani Hashim dipanggil yang lainnya sampai akhirnya memanggil putrinya juga. Ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatimah. Fatimah ini kan putrinya Rasulullah, nggih, putri ini pun Rasulullah. Ya. Ma aghna anki minallahi syai'a. Saya ndak bisa menolong kamu di hadapan Allah. Bahasa kasarnya, sampean nggak iso jagain aku sebagai bapak kok, aku bapakku nabi kok gampang. Kari njaluk ya lebokno aku surga ya nggak bisa. Ya, mentang-mentang ayahnya nabi terus jaga mboten. Kata Rasulullah nggak iso. Masing-masing kamu harus beramal. Nggak bisa. Mentang-mentang keturunan nabi terus merasa pasti mlebu swarga, mboten saged. Harus beramal, harus jadi tiang solih. Kalau suaminya solih, istrinya tidak solihah, tidak beriman, tidak mengamalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah, nggih mboten saged kumpul. Salam. Nggih. Nggih, monggo. Nggih, bertambah. Nggih, cek melebet riyen supaya fokus. Nggih. Monggo kita lanjutaken nggih. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saged kumpul ya, berkumpul di surga kalau semuanya solih dan solihah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau tidak beriman, tidak solih ya, tidak bisa berkumpul, tidak bisa mengandalkan keluarga kita. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, gimana kalau suaminya solih, istrinya ndak solihah? Ya nopo, bapak-bapak. Nek sing jaler niku rajin teng langgar, nggih, taat dateng Allah. Tapi istrinya ndak. Ada yang seperti itu. Suaminya taat, ibadah, rajin ngaos, rajin sholat, nggih. Perintah-perintah Allah dilaksanakan, larangan Allah nggih ditinggalkan. Tapi istrinya tidak seperti itu. Sholat nggih kadang sholat, kadang boten, kadang sholatnya ping telu, padahal harusnya 5 kali sehari. Nggih auratnya nggih boten dijagi, dibuka, diler-ler nun sewu nggih, misalkan begitu. Terus apa bisa berkumpul? Nah, pertanyaannya adalah apakah suaminya sudah mendidiknya atau belum? Kalau suaminya sudah menasehatinya, pun nuturi, boten saged, boten nurut, nggak ini tanggung jawab istrinya. Tapi kalau suaminya membiarkan, maka suaminya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ingin masuk surga bersama-sama keluarga, istri, suami, anak, cucu, kakek, nenek, bapak ibunya, maka semuanya harus soleh dulu dan solihah. Nah, kalau ada yang tidak solihah, diajak supaya soleh kali solihah. Kewajiban kita masing-masing kepada keluarga. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak mungkin suami istri berkumpul di surga kalau di dunia sudah bercerai tadi ke awal ya. Dan ini ya yang banyak terjadi. Usahakan ketika kita menikah itu harus berjanji bahwa saya harus jadi suami istri sampai ke surga.
Ada istilah nggih, sehidup semati ini kula harus napa boten nggih? Sehidup semati. Nah, ada pengertian yang salah seperti salah satu ajaran ada dalam salah satu aliran agama Hindu itu ada istilah sehidup semati. Jadi kalau suaminya meninggal, istrinya harus bunuh diri, meninggal. Purun Bu, nih konten Bu. Kalau ada suaminya meninggal, istrinya harus ikut meninggal karena katanya sehidup semati. Nah, dalam Islam tidak dibenarkan. Ya. Tapi yang dimaksud sehidup semati itu kalau bisa di dunia bersatu, rukun, harmonis, nanti setelah meninggal juga bersatu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten maksudnya. Boten malah bojone mati melok mati, boten ngoten. Tapi berkumpul lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin akan bersatu di sana kalau di dunia saja sudah berpisah? Padahal sekarang banyak orang bercerai, ya, kejadian perceraian itu nemen Bu ya. Nek teng Jatirejo ya napa nggih kathah yang pegatan niku. Kathah. Nggih sami mawon nggih. Di mana-mana. Jadine tiang nikah niku rame, sing antri nikah, tapi sing antri pegatan nggih kathah. Sampai pengadilan agama niku kewalahan, nggih. Saya tahu di Sidoarjo, ya di Sidoarjo, kalau Mojokerto belum survei ini belum, tapi di Sidoarjo itu tahun kemarin kasus perceraian yang dilaporkan ke pengadilan. Ini sing lapor nggih. Sing boten lapor nggih kata. Sing lapor mawon sebulan ada 5.000 kasus. Sampai pengadilan agama niku lembur-lembur. Wangsulin dalu soalnya napa kata sidang perceraian. 5.000 sing paling tinggi Kecamatan Krian terutama. Jatirejo nggih kira nganyak nopo nggih kathah nggih. Mesti enten sebabe kok nopo bolak-balik pegatan, diluk-diluk pegatan, diluk pegatan. Nah, bagaimana mungkin akan berkumpul di surganya Allah kalau di dunia saja sudah cerai? Nggak bisa. Bukan suami istri lagi di dunia, berarti bukan suami istri di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau dibahas kenapa bisa cerai, sebenarnya niku pembahasannya panjang, dowo, tapi ya secara singkat, paling utama kasus perceraian itu disebabkan terutama karena masing-masing kurang paham agama. Kalau kurang paham agama, yang dikedepankan, dimunculkan itu emosi, hawa nafsu, muring-muringan, ya, egoisme. Nah, karena tidak paham agama. Masalah siti boten diukur kali agama, ya nopo Al-Quran, ya nopo dawuh Kanjeng Nabi, tapi dengan pikirannya sendiri, dengan emosi. Suaminya, ekonominya turun, ya terutama ya paling banyak nih Bu. Khususnya pas Covid niki lah, Covid niki kata tiang nganggur nggih. Supir-supir nganggur, sembarang nganggur. Nah, akhirnya istrinya ndak tahan dengan ekonomi yang berat, minta cerai. Karep pendolek maneh sing sugih. Karepe ngoten nggih. Lah nek ngoten dolek enake mawon nggih, duite akeh nggih gelem, nek gak ada duit ya golek maneh. Nah, jangan seperti itu. Hidup pasti seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Selama suaminya mau berusaha. Nah, benten malih nek bojone sing jaler niku males-malesan, ya. Gak gelem kerja, wis kemulan sarung ae bendino ya. Ya, jaluk dimasakno tapi gak tahu belanjani, tapi gak mau mencari dan tidak mau berusaha, nggih. Rokok yo jedut ya, gak dolek duit ya. Tapi tidak mau berusaha. Nah, itu beda lagi. Itu melalaikan kewajiban. Tapi kalau suaminya sudah berusaha maksimal, wis pun dolek ya apa, tapi nggih hasilnya sak monten, nggih disyukuri mawon. Kan ibu-ibu jadi istri itu kan saat susah maupun senang. Waktu menikah aja doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga barokah di saat senang dan semoga barokah Allah di saat susah. Dan semoga bersatu atau disatukan oleh Allah dalam kebaikan. Barokah saat susah maupun senang. Okay. Hidup rumah tangga begitu, naik turun, kadang susah, kadang senang, harus bersama. Selama tidak ada
kewajiban-kewajiban yang dilanggar baik suami maupun istri, ya. Maka kalau suami ekonomi ini drop turun, gak, istrinya bukan malah berpikir ndolek maneh yang sing sugih, ya. Harusnya justru dilewati bersama selama suaminya bertanggung jawab, nggih, berusaha mencari. Nah, niku sing paling kata. Tapi nggih ten malih kasus paling banyak suaminya yang selingkuh, banyak seperti itu, ya, kepincut yang estri lintune. Nah, macam-macam lah. Maka tidak mungkin akan bersatu di surganya Allah kalau di dunia saja berpisah bercerai, tidak mungkin. Karena yang bersatu itu adalah ketika bersatu di dunia sebagai suami istri, ya, dengan rincian yang tadi saya jelaskan di awal. Nah, inilah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau suami itu salih, istrinya salihah, dua-duanya taat kepada Allah, lalu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, dan anak-anaknya juga begitu mendidik anaknya, yaitu cucunya tadi soleh dan solihah, bapak ibunya soleh dan solihah, akan berkumpul nanti. Kalau tingkatnya berbeda, Allah akan satukan, dicari di antara keluarganya yang paling tinggi levelnya, akan ngikuti yang paling tinggi. Maka inilah salah satu kebahagiaan kita di surganya Allah ketika kita bisa berkumpul bersama keluarga kita di dalam surganya Allah. Maka kita juga berusaha maksimal di dunia untuk menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah, keluarga yang harmonis, yang akan bersatu hingga ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niku mawon ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya barangkali ada yang ditanyakan, monggo ya. Jadi santai mawon, kali ngopi, kali ngeteh. Kalau ada pertanyaan, monggo disampaikan. Monggo Bapak, ada yang bertanya? Nggih. Ini ada orang yang dosanya banyak, dosa ahli zina. Ahli zina, nggih. Tapi akhirnya itu tobat. Nggih. Tobat dan berhenti dari zina, berhenti dari dosa-dosa itu. Nah itu segala amalan yang di perintah agama dijalankan. Tapi yang belum ibadah haji kan. Nggih, ngaten. Cuma diamalkan ibadah. Orang itu dosanya banyak ya dosa zina kan. Ngaten nggih. Nah segala ibadah segala apa dilaksanakan kecuali haji, nggih. Itu bagaimana nanti kalau di akhirat bisa mampir neraka bisa langsung surga ya. Nggih. Orang yang melakukan dosa besar, nggih, lalu bertaubat kepada Allah, Allah berfirman, "Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kalau orang itu bertaubat. Mengampuni semua dosa dengan syarat orang itu sebagaimana firman Allah yang lainnya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Napa taubat nasuha? Taubat yang sesungguhnya. Ya, napa taubat yang sesungguhnya? Memenuhi 5 syarat. Ciri-cirinya taubat nasuha itu ada 5 syaratnya, ya. Yang pertama, berhenti total dari perbuatan. Dia zina, sering zina, terus taubat berhenti. Lah nek zina terus taubat tapi zina mali niku tobat sambel namanya, nggih. Kapok-kapok lombok, kapok pedes tapi ono lombok ngomplok mali. Nah gitu kan. Kasar-kasarnya gitu. Jadi harus berhenti total pun. Yang kedua, berjanji tidak mengulanginya lagi sampai mati. Saya enggak akan baleni ya Allah. Syarat nomor 2, nggih. Niku taubat nasuha. Yang ketiga, getun, menyesal. Boten bangga. Kulo niku zaman nom-noman biyen wis wong wedok model apa wis eruh bangga nih. Boten. Tapi getun nyesel, oh iso aku ngelampainya. Nah, misalkan gitu. Menyesali. Ya. Kemudian yang keempat, taubatnya ikhlas karena Allah, bukan terpaksa. Enten tiyang niku berhenti berbuat dosa karena mara tuwa, nggih wonten. Nak kamu awakmu nek ngrabi anakku, kon kudu leren mabuk-mabuk aja leren, tapi karena mara tuwa. Nah, niku mboten saged. Harus karena Allah. Niki nomor 4. Nomor 5, taubatnya niku harus di waktu sebelum ditutupnya pintu taubat. Kapan ditutupnya pintu taubat? Ada 2. Yang pertama saat matahari terbit dari barat, niku pas menjelang kiamat. Atau yang kedua saat ruh sampai
tenggorokan, pas ngorok, pas sakaratul maut. Nah, kalau rohnya sampai di tenggorokan udah senggor-senggor mau meninggal dunia terus tobat buatan diterima. Jadi harus sebelum itu. Oke. Nah, ini cirinya taubat nasuha. Maka kalau ada orang yang suka berzina, terlama bahkan puluhan kali melakukannya dengan berbagai wanita misalkan, tapi setelah itu taubat dengan memenuhi syarat tadi, oke? Berhenti total, berjanji tidak akan mengulangi, menyesal, dia ikhlas karena Allah dan tobatnya sebelum ditutup pintu tobat, maka Allah akan ampuni. Kalau Allah ampuni jadi nol, ya, bersih. Jadi orang yang berbuat dosa sebesar apapun, kalau tobat bersih. Apa masuk surga? Masuk surga kalau dia beriman kepada Allah dan sudah bertaubat. Apa mampir neraka? Nggak boten. Kalau sudah diampuni nggak dengan sebab dosa itu nggak. Kecuali ada dosa lainnya lagi yang belum diampuni oleh Allah. Nggak. Maka orang yang berbuat dosa apapun, walaupun bukan zina apapun, kalau sudah bertaubat, dihapus kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten ge lah. Jadi tetap masuk surga, tidak akan mampir gara-gara zinanya tadi, enggak, akan diampuni. Yang penting taubatnya nasuha, taubat yang sebenarnya. Nggih. Ngaten ge, Pak. Enten malih monggo Mas Arif. Nggih, monggo. Seandainya seorang istri diuji oleh Allah oleh suaminya, mungkin itu entah itu dengan kekerasan atau selingkuh atau apa, itu sikap seorang istri itu bagaimana? Iya. Ujian dari Allah itu macam-macam, bisa berupa kehilangan harta, kehilangan nyawa yang dicintai, termasuk ujian itu adalah berupa sikap dari suami yang tidak baik, ya, misalkan KDRT, termasuk juga suaminya selingkuh. Bagaimana sikap seorang istri? Yang pertama, kita ingat bab sabar, ya. Sabar itu ada 3. Sabrun ala ta'atillah, sabar dalam taat kepada Allah, sabar ibadah, sabar sholat, sabar puasa. Yang kedua, sabar menjauhi larangan, sabar meninggalkan dosa. Nah, yang ketiga, as-sabru atau sabrun ala aqdarillah, sabar dengan takdir Allah. Maka tidak lepas suami yang keras, suami yang selingkuh itu takdir Allah. Jadi yang pertama, kita harus bersabar, satu. Terus sabar terus meneng mawon boten, nggih. Tapi ada usaha menuntut haknya. Kalau suaminya keras, bukan berarti sabar itu terus meneng mawon, tapi nggih gimana caranya supaya taubat suaminya sadar. Kalau tidak bisa sabar, maka istri berhak menggugat cerai misalkan, ya. Tetapi kalau dia mau bertahan dengan keburukan suaminya dan terus bersabar, ya monggo. Ini terserah masing-masing. Tapi secara hukum boleh dia menggugat cerai. Misalkan suaminya ngamplengan, ya, KDRT, atau suaminya selingkuh dengan wanita lain. Nah, istri boleh. Ini alasannya kuat. Alasannya syar'i untuk khulu, menggugat cerai. Tapi kalau saya tak sabar mawon, mislah barangkali nanti Allah berikan hidayah, nggih monggo. Itu terserah, nggih. Tiap orang masing-masing. Tapi kita bicaranya secara hukum. Sabar nggih boleh, tapi sabar juga dalam melaksanakan menuntut hak-hak kita. Ya, mungkin berbagai cara dilakukan, diantaranya dengan menasehati atau menggunakan orang ketiga yang bisa menasehati dia, ya. Dengan cara-cara itu dulu, gitu ya. Kok masih belum bisa, maka bisa didatangkan 2 wakil keluarga, dari pihak istri 1 orang hakim dan dari pihak suami 1 orang hakim, terus dirembuk bareng, ya nopo enak. Jadi ndak kesusu langsung cerai, gitu ya. Ada proses-proses, ya, tahapan-tahapannya. Kalau sudah semua dilakukan dan ndak bisa berubah, maka boleh istri menggugat cerai, dan ini dibolehkan dalam Islam. Yang tidak dibolehkan adalah menggugat cerai tanpa alasan. Itu wanita yang tidak akan mencium bau surga, ya. Jaluk pegat tapi ndak enten alasannya. Atau alasannya tidak dibenarkan. Misalkan alasannya bojoku iki melarat, ya. Lah biyene pas rabi mbak sampean melarat apa sugih? Oh, biyene sugih, saiki melarat. Nah, itu. Nek biyene lah melarat, yo melarat biyen, saiki melarat lah padha melarate lah, sampean kok gelem, gitu ya. Harus diterima. Kalau dulu kaya sekarang melarat, ya sabar, ya, dijalani bersama selama ini suaminya tanggung jawab, berusaha. Beda antara suami melarat dengan suami yang malas, memang tidak mau berusaha, beda, ya. Nah, kalau memang
nggih. Ya napa? Katanya Nggih. orang dosa zina itu sekali saja tebusannya 70 tahun. Nggih. Iya, iya betul. Ya jelas dosa zina itu, nggih. Kalau orang zina melakukan dosa bertahun-tahun itu, Nggih. nah bagaimana? Padahal umurnya paling banyak 80 tahun. Nggih. Nah itu bagaimana itu? Iya. Nggih, niku wau. Itu zina itu tebusannya 70 tahun. Nggih besar. Bertahun-tahun. Nggih. Itu bagaimana ini? Tapi kalau dia tobat, walaupun bahkan berzina, tambah malah judi, bahkan tambah lagi membunuh. Kalau tobat dan benar tobatnya, Allah akan terima dan Allah akan ampuni. Jadi tidak perlu khawatir. Maka di dalam Islam itu ada yang bernama khauf dan roja. Khauf itu rasa takut kepada Allah, roja itu harapan. Nah, lawan dari roja adalah al-qunutu min rauhillah, putus asa dari rahmat Allah. Saking terlalu banyaknya dosa, akhirnya putus asa. Wah, koyone aku gak mungkin diampuni, wis kakean dosa. Nah, tidak boleh. Jadi rahmat Allah itu luas, ampunan Allah itu luas. Makanya Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ya. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Jadi di dalam Islam, kalau orang itu berbuat dosa sebanyak apapun, kalau dia bertaubat, maka Allah ampuni. Ada dalam hadis Nabi, Rasulullah berkisah seorang yang sudah membunuh 99 orang. Bunuh, ya, mateni tiang, 99. Kuatah Pak nih Pak. Terus orang ini ingin bertaubat, ingin berhenti, bertanya kepada seorang pendeta. Nanya, Pak Pendeta, kalau saya ini kan sudah membunuh 99 orang. Kalau saya minta ampun, bertobat kepada Allah, apakah Allah akan mengampuni saya? Kata pendeta ini, oh nggak mungkin diampuni. Sampai nih kenemenan deh, bunuh tiang 99, nggak diampuni oleh Allah. Akhirnya emosi, putus asa, pendeta ini dibunuh. Pas 100. Ini sing cerita sih Kanjeng Nabi. Akhirnya orang ini mencari orang lain yang alim, yang berilmu, bertemulah dengan orang yang berilmu. Dia bercerita, saya sudah membunuh 100 orang. Kalau saya tobat, apakah Allah akan mengampuni saya? Terlalu banyak. Maka orang ini bilang, Allah akan mengampuni selama kamu benar-benar bertaubat kepada Allah. Nah, sekarang untuk memperbaiki diri, kamu pergi, ya, belajar ke seseorang, rumahnya di sana, ditunjukkan, dikasih alamat, maka berangkat orang ini. Di tengah jalan meninggal dunia. Maka malaikat ini, 2 orang malaikat, ya, bingung. Ini orang ini sudah bertaubat, ya, tapi belum berbuat apa-apa, baru perjalanan, keburu mati. Ya nopo nih nasib teng neraka tanang swarga. Maka Allah Subhanahu wa taala meminta malaikat itu mengukur jaraknya, mana yang lebih dekat kepada tujuannya atau ke tempat berangkatnya tadi. Ternyata lebih dekat, sedikit selisih, lebih dekat ke tempat baik yang dia tuju, maka dimasukkan ke dalam surga. Padahal niku boten nate berbuat baik, bahkan membunuh 100 nyawa. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, tidak perlu khawatir, tidak perlu putus asa. Kalau bertaubat, Allah akan ampuni. Dengan syarat niku wau nggih, berhenti, berjanji tidak mengulangi, menyesal, ikhlas karena Allah, dan dilakukan sebelum pintu taubat ditutup. Ngoten nggih. Ada lagi? Monggo ibu-ibu barangkali ada pertanyaan Bu. Monggo. Tapi pun jelas Bu, jelas. Buatan enten pertanyaan berarti pun jelas. Enten 2 kemungkinan jelas, nopo gak mudeng. Tapi insya Allah jelas. Kalau ceramai pendek mawon, sih penting paham. Oke, monggo Pak, malih Pak. Ini atas tiang kaji ya, kaji. Oke. Kaji ini terus sampai aku nanti sambung kali pulang dari bersama dengan saya di seperti Oke. itu kaji tidak pernah sholatnya. Haji tak? Nggih. Ada orang haji tapi tidak pernah sholat. Nah, rukun Islam ini kan gangsal nggih, 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, ada orang haji tapi tidak sholat, berarti dia kehilangan salah satu rukun Islam. Bahkan sholat ini, ya, ibadah yang tidak bisa ditinggalkan walaupun orang ini sakit
Kalau haji, orang ini tidak mampu, tidak wajib haji. Tapi kalau sholat, orang sakit saja wajib sholat. Okay? Orang tidak bisa berdiri karena sakit, boleh sambil duduk. Duduk di kursi, okay? Jenengan sholat. Napa duduk tahiyat, saged. Nah, kemudian kalau nggak mampu duduk, bisa sambil berbaring, miring, ngadep kiblat. Miring boten saged nya melumah. Nah, melumah tapi misalkan lemah badannya, tidak bisa ngangkat kepala dan sebagainya, maka dengan isyarat, okay? Selama masih punya kesadaran, maka sholat itu tetap wajib. Nah, wis meninggal dunia baru disolati. Nah, tapi kalau orang ini haji tapi tidak sholat, maka jelas dia berdosa dan dosa besar. Bahkan harusnya orang ini ibadah haji, harusnya dia menyadarkan menjadi orang yang lebih baik harusnya. Jadi bukan berarti kalau yang niku nek haji mesti mlebu swarga, betul. Nggih. Sami kali tiang puasa tapi masih meninggalkan sholat, sama, tidak, bahkan tidak ada manfaatnya puasanya. Bahkan hajinya bisa jadi itu haji boten haji mabrur, tapi haji mabur. Ya, karena haji tapi boten sholat. Nah, ini malah sing pokok sholat niku. Bos saya itu. Rahasia tapi nggak niku. Jadi di kemauan jenengan ilingaken mawon eman. Oh, nggak berani mah. Nggak berani dipecat kan. Nggak eman nggih, lunga kaji tapi boten salat. Karena banyak orang ibadah haji itu karena punya duit, bukan karena memang berniat ibadah haji. Banyak juga orang haji itu rekreasi, nggih. Duitnya kathah, ya elektronik kathah sakit haji. Tapi yang betul adalah 5 rukun Islam itu kalau mampu semuanya dilakukan. Apalagi sholat ini tiang agama. Ya, sholat ini tiang agama. Siapa yang as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin. Siapa yang menegakkan melaksanakan sholat, dia telah menegakkan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat, dia meruntuhkan agama. Haji sing meruntuhkan agama karena boten sholat. Ngoten nggih. Ten mali. Cekap nggih. Nggih. Cekap, saya tutup dulu, nanti sambil makan jajan ngobrol mali monggo nggih. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita semuanya diberi karunia Allah bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama dengan keluarga kita, suami, istri, ayah, ibu, kakek, nenek, dan anak cucu kita, semuanya berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk menjadi orang yang solih dan solihah, taat beragama dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, kula nyuwun ngapunten barangkali ada perkataan yang kurang berkenan dari awal hingga akhir, dan semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.